Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Indonesia yang dirahmati Allah, Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa eh, bermulazamah di tiap pagi bersama para guru, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberi kita kesehatan yang insya Allah kesehatan yang paripurna, tidak hanya fisik tapi juga al-afiyah, yaitu kesehatan rohani yang menjadi sebuah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umat yang kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan inilah umat yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, umat yang selalu dirindukannya, yaitu umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi menunjukkan kecintaan dan keimanannya kepada beliau, salah satunya dengan menegakkan sunnah-sunnahnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, di pagi ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Babi Haikal, guru kita yang istiqamah dari awal MK ini berdiri untuk menemani kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah hadir, dan insya Allah tabarakallah sehat Beh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah. Tubuhnya apa namanya pendek waktunya ini. Baru sebentar zikir sudah setengah 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah Beh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan Ya, insya Allah kita akan kasih sebuah tema penting deh Beh ya. Mungkin betul. dari inspirasi dari hadis Nabi Beh ya, tentang faliyakul khairan aw liyasmut, dan ini menjadi Betul sekali. eh, kewajiban bagi kita sebagai orang tua tentunya untuk mengajarkan anak-anak kita sebuah perkataan yang mulia dan Betul. menjaga mereka dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Bahkan kata Nabi SAW, eh, diam lebih baik gitu ya. Jadi diam itu emas kalau di situ dia mungkin memahaminya. Tapi bagaimana sesungguhnya perkataan yang baik dan diam itu emas itu menjadi sebuah pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haikal. Bapak Haikal. Faliyatul masykur Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, segala bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Saya ingin menasihati diri sendiri yang insya Allah manfaat juga untuk antum sekalian. Jawab pertanyaan saya. Apabila di Ramadan ini masih belum giat juga beribadah kepada Allah, lantas kapan maunya? Kadang-kadang kalimat-kalimat sederhana ini memang tidak sesederhana. Dan kekuatan kalimat-kalimat itu mampu merubah hidup orang, mampu merubah nasib orang, mampu merubah masa depan orang, mampu merubah posisi orang, mampu merubah kedudukan orang, bahkan mampu menghancurkan jabatan orang, bahkan mampu menenggelamkan orang. Dahsyat memang. Itu sebabnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dimuliakan karena Allah telah mengajari beberapa kalimat. Itulah yang penting hari ini. Sahabat sekalian, saya menuliskan satu status yang saya potong sehingga saya taruh dalam status saya. Mungkin beberapa sudah membaca. Kalimat lengkapnya status saya itu adalah
Sangat mengerikan. Kadang saya berpikir, posting, jangan posting, jangan posting, jangan. Tapi saya akan posting pada tanggal 15 Ramadan. Karena setelah 15 Ramadan, saya akan off handphone, ya, kecuali beberapa yang penting untuk konfirmasi, tapi saya akan fokus kepada meraih uh, Lailatul Qadar di 10 yang akhir. Teman-teman sekalian, status saya itu lengkapnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan komentar yang negatif, yang menghina dan penuh kebencian. Perhatikan namanya, status-statusnya, posting-postingannya, IG-nya, Facebook-nya. Perhatikan, biasanya dilakukan penghinaan itu, kalimat negatif itu dilakukan oleh mereka yang hidupnya banyak masalah, dia tidak dikenal oleh publik, dan hidupnya selalu dalam kesusahan. Itulah akibat dari tidak ada kedamaian di jiwanya. Melihat perbedaan menjadi musuh, penuh prasangka buruk, lalu dia mulai mencela, menghina, memaki, mencari-cari kesalahan. Jika tidak sama pilihannya, maka berarti musuh, berarti sesat, munafik, pengkhianat. Lalu menyatakan bahwa kelompoknya lah yang benar, yang selamat, dan hanya kelompoknya yang masuk surga. Perhatikan, nasihat apapun tidak akan mempan kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi mendengar kebaikan. Perhatikan, caci maki, menghina, mencela terus akan dilakukan. Dan ini tentu akan terbawa terus sampai dia tua dan mati. Bahkan sampai di akhirat. Sampai dilimpahkan kepadanya semua salah dan dosa orang yang dihina dan direndahkan itu. Sungguh kasihan. Di dunia miskin melarat, penuh kesusahan dan masalah. Di akhirat dihapus semua amalnya. Karena amal-amal yang dilakukan untuk orang yang dicela, yang dihina, dan direndahkan itu. Inilah salah satu dosa terbesar yang tidak disadarinya. Karena iblis dicampakkan. Bukan karena dia zina, dia mabuk, dia judi, atau dia membunuh. Karena dicampakkan karena memandang rendah orang lain dan merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi. Sekali lagi, buktikan, perhatikan, mereka akan terus menghina, mencela, merendahkan orang lain. Hanya kematianlah yang akan menghentikannya. Jauh hari kami ucapkan, minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang saya tulis. Dan ini menjadi inspirasi dalam kajian pagi ini untuk membawa keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, untuk membawa keluarga kita menjadi anak-anak, istri, suami yang betul-betul memahami kalimat salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dari menjaga lisan. Selamatnya orang itu dari menjaga lisan. Terbukanya rezeki dari menjaga lisan. Tertutupnya rezeki dari menjaga lisan. Betul-betul. Maka perhatikan anakmu kalau berbicara. Jangan didiamkan ketika kesalahan itu terjadi pada kesalahan lisan. Segera tegur dan ambil tindakan yang terbaik. Sampai-sampai hadis yang tadi dibacakan oleh Ustaz Khalis, lengkapnya adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata baik atau diam. Perkataan baik atau diam, inilah yang akan menyelamatkan. Membuka rezeki, karirnya melambung, gitu aja. Cuma sekedar itu, ya diam kalau nggak bisa ngomong yang baik. Daripada mencela orang, menghina orang. Saya sudah katakan jauh-jauh hari. Jangan mencela, menghina, memaki, jangan. Lihat ya, saya nulis status, maka status saya itu langsung dipenuhi dengan caci maki. Saya udah bilang,
wala tabaghadu wala tahasadu. Tetap aja dilakukan. Dan itu cuma karena berbeda pilihan. Bayangkan coba. Maka semakin hari saya semakin menyadari betapa mahalnya itu hidayah. Nggak sadar gitu loh. Nggak sadar sama sekali bahwa ini sampaikan ke anak-anakmu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa berbeda itu nggak apa-apa gitu loh. Berbeda kunut nggak apa-apa. Berbeda tahlil nggak apa-apa. Berbeda pilihan nggak apa-apa. Berbeda agama nggak apa-apa. Bahkan berbeda Tuhan nggak apa-apa. Silahkan gitu loh. Jangan keluar cacian. Jangan keluar makian. Walaupun dia menuhankan benda. Walaupun dia hanya percaya pada dukun. Walaupun dia musyrik. Walaupun dia menyembah berhala. Walaupun dia nyembah pohon. Jangan hina mereka. Semudah itu untuk mencapai kesuksesan. Seringan itu untuk mencapai keberhasilan. Nggak usah gitu loh. You can see, biarin urusan dia sama Tuhannya. Kalau bisa, kalau kita kenal, kita ingetin. Telanjang dia ya. Urusan dia sama Tuhannya. Kalau bisa kita ingetin, jangan menghina, jangan mencela, jangan memaki. Awal Ramadan saya sudah ingatkan, biasanya orang-orang yang puasa batal puasanya, gak diterima oleh Allah. Karena waktu awal Ramadan dia udah menghina, idih nggak puasa, idih udah bulan-bulan puasa begini, idih nggak diterima yang kayak begitu, idih. Kan saya ingetin waktu itu, saya masih jadi mahasiswa ya di Universitas Budi Luhur di Ciledug, tiap hari naik patas 15. Saya di situ sadar gitu loh. Saya puasa. Itu supir-supir bisnya udah pada kenal sama saya. Emang dari dulu saya orangnya, kalau saya sih bilang saya orangnya asik gitu ya. Saya ajak ngobrol tuh supir-supir. Saya selalu beli gorengan dan pasti saya kasih supir-supirnya itu. Patas 15. Sehingga saya kenal semua supir itu. Ya. Rata-rata semua orang Garut. Rata-rata semua orang Sunda, ya. Rata-rata semua orang Tasik. Saya kenal banget ya beneran. Semua orang Sunda sama Tasik, Garut lah pokoknya. Ya, sama Tasik. Saya beli gorengan di Blok M atau di Cilitan, lalu berbagi sama dia duduk di depan. Kenapa? Karena saya selalu nyari yang kosong. Misalnya udah diisi, mendingan saya mau ya apa bis yang di belakangnya, walaupun kosong. Gitu biasanya kan kalau orang naik kan depan dulu, depan dulu, depan dulu. Kalau saya tuh enggak, duduk aja di depan. Yang penting saya duduk bersama sopir di samping, di atas kap motor yang hangat-hangat yang panas itu. Duduk bersila, persis di samping supir. Itu waktu bulan puasa, kita masih kuliah, itu supirnya tuh minum. Tapi dibilang, sorry nih gue minum, gitu. Kalau nggak minum, pingsan gue. Di situ saya tuh nyadari gitu loh. Memang orang-orang seperti itu, memang diizinkan tidak berpuasa. Tetapi yang paling hina itu adalah orang yang puasa dan menghina dia. Idih, amit nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Saya betul-betul menikmati perjalanan hidup saya dan saya mengamati terus sehingga saya nggak berani menghina itu. Nggak berani. Waktu SMA saya udah ingetin. Pada waktu itu saya ngisi di Rohis. Saya Rohis ngisi sama adik-adik kelas. Di samping saya masih ada orang yang main volley. Ya, kita di musola, sebelah musola tuh lapangan. Saya tanya, sama yang ngaji, lebih bagus mana ya kita sama dia ya? Oh kita dong, kita ngaji. Oh kita, oh, dia amit-amit itu kensi tuh, pahanya kemana-mana tuh. Haram tuh, oh, dan seterusnya. Dan mereka terbelalak ketika saya katakan bagaimana kalau di hati orang yang main volley itu berkata kepada kita, ya ampun, pada ngaji, duh enak banget ya bisa ngaji, duh pengen ya gitu. Terpaksa main volley nggak enak sama teman-teman. Ah, mudah-mudahan satu saat saya bisa begitu. Mereka orang-orang baik ya. Bayangin, kalau orang main volley ngomongnya kayak gitu. Bayangin, orang-orang yang ngaji ngomongnya dasar pakai volley, buka aurat kemana-mana, neraka lo, mudah-mudahan lo mati lo. Bayangkan, bayangkan, siapa yang lebih dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Janganlah teman-teman sekalian. Ajari anak-anakmu untuk berkata baik atau diam. Perjuangkan itu sampai kapanpun. Ajari mereka. Tegur mereka ketika dia berkata buruk.
dengan teguran yang halus tapi betul-betul merasa dan merasuk ke dalam hati mereka. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada masa sahabat? Lihatlah sahabat-sahabat yang utama. Pasti sampai sekarang kita kenal orang-orang yang mulia yang selalu menahan kata-kata buruk keluar dari mulutnya. Coba saya minta, sebutkanlah 50 orang sahabat, kalau kita bisa. 50 orang sahabat saya tantang. Oke, kalau nggak bisa 40 sahabat. Kalau nggak bisa 30 sahabat. Dan Anda tahu ada berapa sahabat Nabi? 120-an ribu. Mana yang bisa kita sebut? Saya tidak menyalahkan Anda. Yang saya cuma mau sampaikan adalah hanya sedikit yang tercatat dalam sejarah. Hanya mereka pelaku-pelaku kebaikan. Semua sahabat pelaku kebaikan. Tapi yang tercatat dalam sejarah tidak sampai tidak sampai 10.000 orang. Tidak sampai ke 40, tidak sampai ke 1.000 orang bahkan. Nggak sampai. Mungkin ke 100-an, 150-an sahabat ya. Tapi kalau sampai 500 atau 1.000 sahabat, saya pesimis. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Ar-Rijal Hawla Rasul, para laki-laki, para pemuda di sekeliling Rasul, itu menuliskan 60 karakteristik sahabat Nabi. 60 orang itu juga sudah luar biasa kalau kita bisa menyebutnya. Tapi perhatikan satu persatu. Alhamdulillah, saya telah membaca semua itu. Dan saya perhatikan keutamaan-keutamaan mereka dari mana? Lisan. Antum tahu bahwa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar atau Uhud. Tapi kenapa keutamaannya sampai kayak begitu? Ya, Utsman bin Affan salah satu sahabat yang nggak ngomong kecuali kebaikan. Di antaranya Umar juga bin Khattab, apalagi Abu Bakar Siddiq, apalagi Ali bin Abi Thalib. Sekarang begitu gampang, begitu mudah, begitu pas gitu loh. Dan itu saya rasakan meningkat dalam zaman politik ini. Sudahlah teman-teman sekalian, hentikanlah itu semua. Ajarkan anak-anakmu seperti itu. Ini menjadi dosa jariah. Karena salah satu dampak negatif sosmed itu dosanya jariah. Gitu loh. Emang positif ketika menebarkan kebaikan. Tapi salah satunya itu dosanya jariah. Ketika Anda menuliskan status yang mencela, menghina. Kemudian dibaca sama orang. Anda udah meninggal. Baca lagi, kena lagi keburukan. Dibaca lagi, kena lagi keburukan. Dibaca lagi, kena lagi keburukan. Sampai kapan? Sampai kapan? Itulah orang-orang yang betul-betul merugi, serugi-ruginya. Dia nggak sadar bahwa itu saat ini adalah dosa terbesar. Salah satu dosa terbesar. Ya, karena menulis gitu loh. Ada bekasnya gitu loh. Saya teringat pada masa 80 90-an. Di mana wanita tidak ada yang berjilbab. Nggak ada yang berjilbab. Pakai jilbab aneh. Perhatiin aja di pasar, di kondangan. Nggak ada yang berjilbab. Begitu pakai jilbab, aliran sesat. Serius. Tanya sama orang-orang yang seumuran. Coba tanya sama orang-orang yang seumuran. Pakai jilbab, aneh. Aliran sesat. Fanatik. Waduh, luar biasa dikata-katainnya. Nggak ada orang yang pakai jilbab tahun 80-an, tahun 90-an. Nggak ada. Di kondangan. Ya, pakai kebaya semua, sasak rambut. Nggak ada jilbab. Di pasar, nggak ada jilbab. Anda buka aja TikTok, ya, jadul. Anda akan lihat di Facebook, di Instagram, jadul ketik. Anda akan lihat ketika ada foto-foto jadul atau video-video jadul. Nggak ketemu orang yang pakai jilbab. Adanya wanita-wanita dengan memakai busana yang tanggung, you can see, atau paling 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 sopan tuh kebaya. Lihat aja foto wisuda orang tua kita zaman dulu. Kebaya, ya kebaya.
Belakangan baru sudah mulai pakai drihuk atau kudungan atau akhirnya jilbab. Itulah zaman di mana, mohon maaf, saya tidak mengatakan dan nggak berani mengatakan ini lebih baik, ini lebih buruk. Bukan, saya cuma lagi membandingkan bahwa al-adat al-hukamah, adat menjadi sumber hukum. Buya Hamka almarhum pernah mengharamkan dasi. Pernah mengharamkan dasi dalam salah satu fatwanya sebagai MUI. Kenapa? Karena dasi hanya dipakai oleh Belanda. MUI belum ada. Buya Hamka mau menghukumkan haram menggunakan dasi. Selain itu produk Belanda ya, dan sebagainya, dan sangat menyerupai Belanda, menghina warga pribumi yang berpakaian minim dan seterusnya. Sehingga Buya Hamka dengan segala keilmuannya mengharamkan orang menggunakan dasi. Tetapi kemudian Buya Hamka sendiri yang mencabut fatwa yang dikeluarkannya. Kapan itu? Setelah hampir semua orang menggunakan dasi. Oh, berarti hukum bisa berubah dong? Tidak. Jangan ke situ lihatnya. Yang ditetapkan Quran dan hadis itu mutlak, nggak bisa berubah. What I'm saying, yang ingin saya katakan antara jilbab dengan dasi adalah jilbab tetap orang dulu. Yang membuka auratnya tetap dosa. Ada di video, ada di foto, dosanya terus. Kecuali bertaubat kepada Allah dan menghapus itu. Sementara dasi soal furu yang tidak bisa dihukumkan dulu dan sekarang. Yang penting menutup aurat judulnya kan. Gitu. Nah, inilah keabadian sebuah hukum gitu loh. Ketika dasi dipakai atau nggak dipakai tidak menimbulkan dosa. Ketika jilbab tetap menimbulkan dosa. Kenapa? Itu tertulis dalam nas. Nah, hari ini orang telah mempersamakan sebal itu. Hari ini orang nggak melihat itu. Beda berarti kafir. Beda berarti munafik. Beda berarti sesat. Beda berarti neraka. Kalau kelompok saya yang benar, kelompok saya yang soleh, kelompok saya yang takwa, kelompok saya yang masuk sorga. Dan itu tertulis, itu menjadi abadi, itu menjadi lusa jariah. Teman-teman sekalian, ajarkan anak-anakmu ini penting sekali. Suruh dia hentikan kata-kata itu. Suruh dia hentikan ucapan itu. Suruh agar hidupnya nggak susah, melarat, miskin, dan banyak masalah. Tapi ada orang kaya kayak gitu, masalah hidupnya. Masalah. Kalau nggak ngobat, nggak bisa tidur. Kalau nggak narkoba, nggak bisa tenang. Gitu loh. Teman-teman, di panggung ILC, lagi zaman-zaman ngetopnya ILC, saya sepanggung sama orang yang ngobat dulu. Kalau nggak ngobat, dia nggak bisa ngomong. Bayangin. Nggak usah sebut namanya deh. Kalau nggak begitu, dia gemeter, dia gelisah. Dia ngobat dulu, dia minum pil dulu, dia nyuntik dulu. Bayangin. Orang ini kaya, tapi banyak masalah karena dari mulutnya betul-betul memalukan. Ya, betul-betul tajam, memalukan. Saya perhatiin, ya ampun. Dia dijemput pakai mobil mewah, ya. Depannya ada yang ngawal lagi. Wing, 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 wing. Gitu. Tapi saya perhatikan hidupnya, betapa dia susahnya, betapa dia banyak masalahnya. Maka sekali lagi, mulutnya pedas, mulutnya tajam. Itulah, itulah. Ajak, didik anakmu, berkata baik atau diam. Sampai kata Nabi, Nabi itu menjamin akan memperoleh surga. Siapa-siapa yang menjaga di antara dua bibir, yaitu lisan. Di antara dua ini, kumis dan jenggot. Kumis dan jenggot, yaitu lisannya. Itulah yang dimaksud salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dari menjaga lisan. Bayangkan, rahmat Allah bukan karena apa gini, surga yang diraih bukan karena jumlah rokaat kita. Bukan karena lembaran-lembaran Quran, bukan. Kalau itu Anda jadikan andalan, maka menyesallah Anda seumur hidup.
Surga yang kita raih bukan dari banyak-banyakan sedekah. Walaupun, jangan dipotong, walaupun hal itu semua akan mendatangkan asbab rahmat. Rahmat yang mesti digarisbawahi. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Garis bawah itu. Dan rahmat diraih tentu karena ibadah-ibadah tadi. Tapi jangan lupa, rahmat Allah berkali-kali lipat ketika kita menggembirakan hati orang lain. Rahmat Allah berlipat-lipat ganda ketika kita memudahkan orang lain. Rahmat Allah langsung berlipat-lipat ganda kita melepaskan kesulitan orang lain. Ibaratnya, 1.000 rakaat Anda dengan melepaskan satu kesulitan saudaramu, tentu lebih dihargai oleh Allah melepaskan satu kesulitan saudaramu. Jangankan itu. Ingat, apa ucapan Allah ketika Nabi Ibrahim baru saja selesai bangun Ka'bah. Ka'bah, come on, Ka'bah. Ibrahim alaihissalam baru selesai bangun Ka'bah. Ka'bah seperti yang sekarang yang kita lihat adalah warisan Nabi Ibrahim. Setelah selesai bangun Ka'bah itu, di mana orang menjadi berkiblat kepadanya. Orang menjadi menghadap kepadanya, menghadap Allah, tapi dalam hakikatnya, ya, tapi dalam fisiknya menghadap ke kiblat. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, mengisi perut orang yang lapar jauh lebih utama daripada membangun Ka'bah ini. Bayangin. Itulah rahmat Allah, teman-teman sekalian. Maka dari itu, perbanyaklah doa khairun nas anfa'uhum linnas wa anta arhamar rahimin. Sebaik-baik manusia itu orang yang berguna buat orang lain, dan Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya dalam hati kita sampaikan bahwa supaya kita berguna banyak buat orang lain, dan Allah lah yang bisa mewujudkan. Jadi teman-teman sekalian, raihlah rahmat Allah dengan lisanmu. Berkata baik atau diam aja deh. Gitu loh. Kalau nggak bisa berkata baik, udah diam aja beneran. Diam aja. Dan ini adalah waktu latihan yang paling asyik, yaitu Ramadan. Yang tadi saya awali, kalau di Ramadan ini masih nggak seneng ibadah, masih ribut, masih berantem, masih nyinyir, masih main kata-kataan. Jadi maunya kapan? Mau mati dulu. Padahal panjang umur itu kita lihat dari soal lisan. Iya, betul sekali. Mengalahkan setan itu dari lisan. Ya, apa kata Nabi soal mengalahkan setan? Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan. Simpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Ukhzun lisanak, simpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan. Sesungguhnya kau bisa mengalahkan setan. Jadi bukan ayat kursi, bro. Bukan apa lewat-lewat numpang numpang lewat numpang numpang. No 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 no. Salamatul insan fi hifzil lisan, ukhsun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan. Simpan lidahmu kecuali untuk kebaikan, maka kau akan mampu mengalahkan setan. Yang ini tuh. Ingat ingat satu cerita yang sangat populer di kalangan santri, di kalangan para ulama dan kiai. Ketika di sebuah kampung, di sebuah kampung eh, orang-orang kampung itu menyembah pohon. Jadi orang-orang kampung tuh nyembah pohon itu. Wah, nyembah, 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 nyembah. Ada seorang anak muda yang hatinya galau melihat suasana itu. Ketika orang kampung sudah pergi kosong, dia cari apa namanya golok dengan sangat mudah disamperin, ditebang pohon itu. Tak, 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 selesai. Nah ternyata ada syaitan yang di sana yang mencegahnya.
Tapi setan itu nggak berdaya, sama sekali nggak berdaya. Kalah oleh anak muda ini. Dan anak muda ini mulai menebang pohon. Tak, 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 tak. Pohon itu baru saja mau ditebang. Tapi setan itu berkata, wahai anak muda, baiklah aku mengaku kalah. Jangan tebang hari ini, katanya. Kembalilah besok. Gitu katanya. Dan lihatlah, di bawah sajadahmu, kau akan menemukan uang emas setiap hari. Anak muda itu pun pulang, karena dia susah, dia pulang. Dan dia mulai sholat. Ketika sholat, betul dilihat. Di bawahnya ada uang emas. Wih, keren. Besokannya, pagi-pagi dia sholat, biasa. Dan pagi-pagi dia tidur, di malam dia tidur, pagi-pagi dia buka lagi. Wah, ada uang emas. Wah, kaya nih. Besokannya dibuka lagi, ada uang emas. Ah, asik nih. Padahal hari keempat nggak ada. Kelima nggak ada. Terus, wah, begitu hari keempat nggak ada, dia ambil golok lagi, dan dia kembali ke tempat itu untuk menebang pohon itu. Tiba-tiba, sama seperti kemarin, setan yang menghuni pohon itu pun keluar. Dan si anak muda ini mulai ingin menyingkirkan setan itu. Tapi ternyata dia nggak mampu. Padahal setan itu berwujud kakek-kakek tua. Anak muda itu terpental. Ketika mau menghampiri lagi, terpental lagi dan terpental lagi. Dia nggak sanggup mengalahkan itu. Sangat malu dia. Dan dia pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Teman-teman sekalian tentu bisa mencerna kisah ini. Maaf. Kenapa pada kali pertama dia mampu? Kenapa kali kedua dia nggak mampu? Jawabannya saya serahkan kepada antum sekalian. Tapi ini kisah sangat menarik. Ketika si anak muda pada awalnya mampu mengalahkan itu, dan yang kedua dia nggak mampu mengalahkan itu. Ada apa? Kenapa dia bisa begini? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kisah-kisah seperti ini banyak kita jumpai. Kisah-kisah penuh hikmah ini banyak kita terima daripada guru-guru kita. Saya teringat guru saya yang saya cintai, Ustadz Mukhtar. Itu ketika saya lagi ngaji sama Ustadz Mukhtar, maka pembantu di rumah saya tuh nggak bakal lupa namanya, orangnya, wajahnya, mimik Ustadz Mukhtarnya. Saya nggak bakal lupa. Karena pembantu saya ini datang memberikan teh kepada Ustadz Mukhtar. Dan saya perhatikan, Ustadz Mukhtar baru mencicipi sedikit, wajahnya seperti aneh, seperti kaget, dan dia taruh tehnya. Saya ngaji terus. Ustadz silakan minum Ustadz. Iya, saya ngaji terus. Berhenti. Ustadz nggak minum Ustadz. Iya, kata Ustadz. Terus saya minum ngaji terus. Sampai selesai. Ustadz kenapa nggak minum Ustadz? Maka Ustadz Mukhtar berkata dengan sangat asik dan menjadi patokan saya. Eh, Mungkin dia kesalahan tuang nih kata Ustadz Mukhtar. Apa itu? Asin, bukannya gula, tapi garam yang dimasukin 2 sendok. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian di depan mata saya ingat banget gitu loh. Maka saya segera ambil teh itu dan mau mengganti. Ustadz Muhtar tangkap tangan saya. Jangan, 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 nggak usah, nggak usah, nggak usah. Biarin Ustadz, mesti dibilangin Ustadz. Jangan, 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 jangan. Saya baru saja mau manggil pembantu saya, namanya Iroh. Saya baru mau manggil, tiba-tiba Ustadz Muhtar bilang, jangan, jangan. Dan Ustadz Muhtar langsung ambil 1 gelas itu, bluk, 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 diminum habis. Dengan seasin-asinnya. Saya kan berkatakan aneh gitu loh. Dan saya bilang, Ustadz kenapa? Kenapa diminum Ustadz? Apa Ustadz Muhtar bilang? Nanti kalau dibalikin dia tersinggung hatinya udah bikinin. Bayangin. Bayangin itu. Ini bukan kisah di zaman kitab kuning. Bukan kisah jadul. Bukan kisah yang ada dalam kitab-kitab pesantren. Bukan. Ini kisah yang terjadi di depan mata kepala saya ketika saya ngaji sama Ustadz Mukhtar. Sampai kayak begitu sopannya ini orang. Ya Allah. Oh ya Rabbi. Sampai kayak begitu dia nggak mau nyakitin hati orang.
Padahal maaf, levelnya tuh di bawah dia gitu loh. Maaf, maaf. Dia seorang pembantu. Bukan saya merendahkan, saya cuma mau bilang ini. Dia seorang pembantu, bukan seorang guru. Dia seorang pembantu, bukan ulama besar, bukan. Bukan seorang guru. Lah kok Ustadz Muhtar tidak mau menyakiti hatinya, padahal itu kesalahan dia dan pantas untuk ditegur. Hati-hati dong, jangan masukin garam dong. Bisa di ngomong kayak gitu. Tapi jangan sampai kesinggung, dihabisin itu teh. Nah sekarang ada orang dengan sengaja, dia mencela dan dia menghina dari mulut orang yang sudah diterima kebaikan, yang udah menerima kemuliaan, yang udah menerima nasihat. Astagfirullah. Dosanya kayak apa orang itu? Dia seorang ustadz, dia seorang guru deh kira-kira. Terus dihinakan oleh dia, oleh orang yang pernah menimba ilmu dari ustadz itu. Itu hinanya kayak apa orang itu? Tercelanya kayak apa orang itu? Saya teringat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika dia sedang mengajar, tiba-tiba Imam Syafi'i berdiri. Dikira oleh jamaah dan murid-muridnya yang datang Imam Malik, gurunya. Tapi Al-Idris ini, nama asli Imam Syafi'i, Syekhul Idris ini, ya, murid-muridnya tidak melihat imam yang masuk ke dalam majelisnya. Dan ketika itu Imam Syafi'i berkata pada murid-muridnya, tahukah kalian kenapa saya berdiri tadi? Karena apa? Karena lewat guru saya. Loh yang mana gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i? Nggak ada. Ada anak kecil yang lagi lari-lari, main bola, lo main apalah begitu. Itu Imam Syafi'i masih menghormatinya sambil berkata, kenapa Imam? Suatu hari Imam Syafi'i keluar rumah, karena beliau jarang keluar rumah, taklim aja, tagarrub aja, keluar rumah. Dan dia dapati seekor anjing, kakinya diangkat satu di atas di dekat pohon. Imam Syafi'i nggak tahu tuh anjing lagi ngapain. Tahu-tahu anak-anak lewat, seorang anak. Dan Imam Syafi'i bertanya, wahai gulam, wahai anak sini, itu anjing ngapain kok kakinya diangkat satu? Anak itu berkata, oh itu lagi pipis, lagi kencing. Kalau anjing, kalau kencing, angkat kakinya satu di depan pohon, di atas pohon. Oh, baru Imam Syafi'i tahu bahwa itu anjing sedang pipis. Itulah yang dahsyat nih. Imam Syafi'i menganggap anak itu gurunya. Sehingga Imam Syafi'i berlaku sopan padanya. Imam Syafi'i berdiri ketika anak itu lewat. Gimana nggak berkah? Saya cuma mau mengingatkan teman-teman sekalian. Jangan hinakan orang yang pernah ada jejak-jejak kebaikannya padamu. Kecuali kehinaan itu akan kembali kepada dirimu. Allah alam bisawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, saya menunggu. Tafadhol silahkan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hari pagi ini kita dapat siraman nasihat ya dari Babi Haikal. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita karena ini sabda Rasulullah SAW ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini disebabkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, Mbak ya. Betul, Ini, betul, ini betul. luar Nggak biasa mungkin. betapa ya, betapa Nggak luar mungkin. biasanya. Kalau nggak beriman, nggak bakal, nggak bisa. Pasti kata-katanya tetap. Makanya orang bilang, Babe dihujat terus, nggak apa-apa. Babe dikatain terus, biarin. Karena yang katain saya, udah pasti orang rendah, hina, susah hidupnya, pasti. Nggak mungkin. Orang yang tenang jiwanya itu keluar kata-kata gitu, nggak mungkin. Sehingga 100 bukan 99, 100% yakinlah yang bilang itu pasti belum beriman. Udah pasti gak mungkin Nabi salah. Karena kalau orang beriman tidak mungkin keluar kata-kata itu dari mulutnya. Tapi dia Mungkin merasa kebaikan.
merasa di kelompok yang benar, merasa di kelompok yang masuk surga gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, ingetin anak-anakmu, jangan ngomong kecuali kebaikan, jangan tulis kecuali kebaikan. Baik, Beh, sudah ada yang ingin bertanya nih, Ibu Nadia dari Bandung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai batasan berkata baik atau diam tuh sejauh mana sih, Beh? Kan kayak misalnya di sosmed nih banyak yang nyerang tentara IDF gitu. Terus ada yang ngomong segala macam lah. Apakah itu benar seperti itu atau lebih baik hanya menjelaskan yang benar aja gitu? Gimana, Beh? Terima kasih. Ya. Nah, kalau seandainya sudah masuk kepada ranah amar ma'ruf nahi munkar, lain lagi gitu loh. Ibu masih mesti bedakan. Ya, saya tidak ambil contoh sedikit pun apa yang tadi diucapkan. Yang saya ambil contoh adalah masalah-masalah furu gitu loh, di mana hinaan cacian itu terjadi hanya masalah furu. Kalau masalah IDF itu juga bukan cacian, tapi mengutuknya. Kalau mengutuk, itu membawa nama Allah. Semoga Allah melaknatnya. Itu udah dalam batasan akidah. Gitu ya. Semoga Allah melaknatnya. Itu pun pilihan. Semoga Allah memberikan hidayah juga pilihan. Gitu. Dan apa yang terjadi ketika orang menimpuki Nabi? Nabi memilih yang kedua. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Kalau kita nggak sanggup, ada salurannya. Semoga Allah melaknatnya. Dan orang-orang beriman dan makhluk-makhluk yang beriman melaknatnya. Itu nggak apa-apa. Bukan ngatain, bukan mencaci maki, tapi mengutuknya dan melaknatnya. Itu juga saluran begitu ya. Jadi agak sedikit berbeda ya pembahasan kita dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi yang kita tanyakan, yang kita bahas hari ini adalah berkata baik atau diam kepada sesama mukmin dulu. Kalau yang itu di luar jalur, itu jalurnya jalur amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Hmm. Baik, yang nyambung yang lain kira-kira misalnya. Baik, silakan ada yang lain yang ingin ditanyakan, dikomentari atau mungkin juga Sesuai ingin. dengan materinya. Jadi diam itu berarti bukan berarti tidak amal ma'ruf ya, tetap amal ma'ruf menjadi sebuah kewajiban ya. Diam Amar itu. ma'ruf yang ditanyakan tadi Hmm. kepada kufar, Hmm. gitu loh, kepada kaum betul-betul munafik, kafir, zalim, ya betul-betul Yahudi, ya Nasrani yang menyerang gitu. Yang kita bicarakan sesama mukmin dulu, sesama Hmm. muslim dulu, ya. Di luar itu, nanti kalau mau bicara amar ma'ruf nahi munkar lain lagi, ya. Baik, gimana kita memperkokoh ya sebagaimana di tema yang selalu Bapak sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah yang itu Itu mengingatkan topiknya itu. Ajar anak-anakmu itu gitu ya. bahwa sejak kecil anak-anak dilatih untuk bisa tegang rasa dengan sahabatnya, dengan temannya gitu ya. Iya, Kemudian itu dia mengatakan yang penting. sesuatu yang perkataan baik kepada teman-temannya. Nah, Itu penanaman yang sangat penting sejak dini ya, Pak ya. Karena itu yang penting. itu latihan ya, Pak ya, untuk bisa melatih. Kan sering kali ini, Pak ya, kalau di pergaulan anak kecil ya sekarang ini yang tiba-tiba muncul anak pulang ke rumah, tiba-tiba muncul kata-kata kosakata yang sebenarnya dia gak paham juga, tapi kata-kata buruk itu dia temukan di dalam pergaulannya. Dan ini apa Iya, yang dilakukan baik ketika si anak itu tiba-tiba ngomong sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak iya. paham juga, cuman dia ngikut-ngikut gitu deh. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, Beb? Ingetin, langsung ingetin. Hmm. Saya pernah di rumah, saya ajak sumpah demi Allah nggak boleh lagi ngeluarin kata-kata bacot. Pernah saya harus minta sumpah anak-anak. Iya, Aisyah Aliyah pernah saya katakan itu. Sebab buat mereka sederhana, bacot. Tapi dalam literatur Betawi itu kasar sekali. Hmm. Waduh, bacot itu tuh jelek banget gitu loh. Apa namanya? Orang kalau udah ngomong bacot itu udah berantem aja pokoknya. Dalam literatur Betawi bacot itu tuh jelek sekali. Itu Hmm. pernah anak-anak tuh ngomong bacot, 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 bacot sampai mamanya dibilang bacot. Saya ajak sumpah demi Allah loh ya. Kalau ngomong sekali lagi bacot, kamu mesti kasih makan atau puasa atau sumpah demi Allah. Saking apa supaya jangan sampai keluar lagi kata-kata bacot, bacot, bacot begitu.
Bacot itu kan jelek banget dalam literatur Betawi. Anak-anak tuh nggak tahu karena dia dapat bacot itu dari kata-kata temennya dari luar. Dalam literatur Betawi, ngebacot itu lebih jahat daripada ngefitnah. Literatur Betawi itu ngebacot itu udah kata-kata yang sangat 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 apa kotor. Ya coba lihat di literatur di apa bahasa-bahasa Betawi kayak gitu. Anak-anak nggak tahu. Dia sangka bacot itu banyak ngomong. Banyak ngomong tuh bukan bacot. Dalam literatur Betawi itu banyak ngomong tuh ya ngerampal lah gitu. Tapi kalau udah kata-kata bacot itu udah pasti kata-kata busuk, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, literatur itu anak-anak tuh nggak tahu ya. Ya kita ingetin dengan cara baik. Kalau enggak kita gunakan kata-kata yang keras. Sekali lagi ngomong begitu harus begini, harus begini, harus begini. Sebut demi Allah nggak bakal kuat. Jadi terjaga mulutnya. Itu begitu Mas Khalis. Itu contoh ya. Jadi Kalau bacot usia, lu tuh itu udah kasar banget di Betawi. kalau pendekatan di usia, Be, misalkan tadi kan mungkin kasus Alia dan itu mungkin di usia-usia yang sudah agak sedikit remaja gitu ya. Nah ini untuk kasus anak-anak yang katakanlah anak-anak yang masih usia 7 tahun, 6 tahun gitu, Be. Ini pendekatannya apa? Sama, Cara pendekatannya, Be, gimana, Be? Pendekatan yang baik gitu. sama, sama. Sampaikan bahwa kata-kata itu seperti apa namanya air yang masuk air kotor gitu ya, tinta yang masuk ke dalam air gitu ya. Nggak bisa dijernihkan dalam waktu yang singkat ya. Kalau saya, abah saya itu mengisyaratkan haba mansuro kata abah saya itu. Abah saya ngajarin batu disuruh ambil, ditaruh pasir di atas batu itu, kemudian ditiup. Hilangkan kata abah saya gitu ya. Itulah amal orang. Satu butir pasir itu ibaratnya satu sholat lah gitu ya. Udah dikumpulin capek-capek sebanyak munjung gitu pasirnya. Kemudian ditiup sekali. Hilang kan? Itulah habaan mansuro. Itulah menghapus amal. Makanya tadi di awal saya katakan orang-orang yang menghina, mencela, memaki itu. Nah ini boleh pakai literatur Betawi nih. Orang-orang yang ngebacot itu ya habaan mansuro. Di akhirat pasti bakal nangis. Kenapa? Kenapa? Karena amal baiknya terhapus, diberikan kepada orang yang dihina, yang dicela. Babe dihina, dicela, dikatain kayak begitu, nggak apa-apa. Nggak masalah, lihat di akhirat. Amal lu buat gue. Saya bilang gitu. Ini ketentuan, kepastian. Amal lu buat gue. Allah kasih gue amal lu. Jadi ngapain ribut? Jadi ada satu perbuatan dosa yang kita lakukan, mungkin kita belum sempat istighfar dan nggak menyadari, terhapus gara-gara ada orang yang fitnah kita, yang caci kita, yang maki kita. Jadi gimana? Tenang aja dalam hidup ini. Begitu teman-teman sekalian. Baik Mas Kholis, saya harus mengakhiri lebih awal. Istirahat sejenak, mau mengantar Aisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hari demi hari kebaikan dan ini masih bersambung. Kita sambung dengan kisah tentang menjaga mulut yang akan membawa kebaikan dan melepas tanpa batasan akan membawa kepada keburukan dari kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah masa lalu. Masya Allah. Subhanallah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memasukkan kita bersama golongan-golongan yang menjaga lisan atau berkata diam, itulah yang paling dicintai di hari kiamat, yang paling dekat duduknya dengan Nabi. Beliau bersabda, Inna ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, wa akrabikum, dan yang paling dekat minni dariku majlisan yaumal kiamah, tempat duduknya di hari kiamat, ahsanuhum khuluqan. Itu orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga akhlaknya, orang yang sebaik-baik akhlaknya. Jadi akhlak yang baik itulah yang akan menempati surga tertinggi tetangga Nabi di sorga. Ingat, Masya Allah. tetangga Nabi di sorga itu siapa? Orang yang menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadilah tetangga warahmatullahi Nabi. wabarakatuh. Gitu. Baik, Be. Pamit ya. Insyaallah. Alhamdulillah, Assalamualaikum. alhamdulillah, Be. Barakallahu fikum, Be. Baik, ya Mahyan, kan Allah, alhamdulillah, wa syukurillah.
nasihat yang sangat penting untuk kita semua bagaimana kita harus menjaga lisan karena lisan menjadi sumber kebaikan dan juga sebaliknya lisan juga menjadi sumber keburukan. Karena itulah kata Rasulullah SAW, "Wal yakun khairat aw liyasmut," maka berkatalah yang baik atau liyasmut atau lebih baik diam. Dan diam bisa jadi emas karena dia memberikan sebuah wujud kita untuk selalu melakukan hal terbaik, hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itulah Rasulullah SAW banyak mengupas tentang perumpamaan seorang mukmin itu salah satunya dari eh, ke apa namanya ke akhlaknya, dari adabnya. Karena ini adalah eh, min husnil mar'i tarku ma la ya'nihi. Orang yang sebaik-baiknya orang mukmin itu adalah orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Dan itulah sahabatku yang berkawan Allah, mari kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, dan hati-hati dengan lisan karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, eh, malamnya ada qaul zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur. Qaul zur itu adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang buruk di Ramadan tentunya. Eh, maka kemudian disebutkan dalam lanjutan hadis ini bahwa Allah tidak butuh terhadap orang mukmin, baik ketika dia meninggalkan eh, laisa lahu laisa lillahi hajatun, tidak ada lagi kebutuhan bagi Allah fima ayyada ta'amuhu wa syarabahu. Jadi Allah tidak lagi butuh dengan apa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan itulah puasanya menjadi sia-sia ketika kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Dan tentu mari kita perindah Ramadan ini untuk pribadi kita dengan terus melakukan ibadah-ibadah, salah satunya sedekah karena ini menjadi sebuah bulan sedekah dan Rasulullah SAW di Ramadan ini sangat dermawan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Disebutkan sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan dan disebutkan dalam sabda Nabi dalam riwayat bahwa Rasulullah ketika Ramadan bertambah kedermawanannya dan seperti angin disebutkan dalam sabda Nabi dalam apa riwayat sebuah riwayat. Karena itulah sahabat komunitas yang memuliakan Allah, mari kita isi pagi ini dengan kebaikan dan amal soleh salah satunya dengan bersedekah melalui Majelis Keluarga Indonesia dan insya Allah sebagai sedekah yang diamanahkan kepada kami akan kami alokasikan untuk eh, saudara-saudara kita di Gaza melalui sebuah yayasan namanya Golden Future dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang bisa kita istiqomah untuk melakukannya terutama untuk menunjukkan cinta kita kepada saudara kita yang ada di Gaza dan tentu dukungan terhadap perjuangan dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah di Sabtu Ahad kemarin eh, kita sudah juga melakukan pesantren kilat ya bersama guru-guru kita ada Ustaz Dodi Al-Jambari, Ustaz Ruli Renata, juga ada Ustaz Sahal yang menemani kita untuk sama-sama berada dalam satu ruang penuh dengan ukhuwah Islamiyah dan selama semalaman ya kita melakukan tausiah kemudian diawali dengan sebuah kajian kemudian sholat tarawih berjamaah kemudian kegiatan-kegiatan kajian lainnya. Dan tentu adalah yang paling penting juga adalah ukhuwah Islamiyah yang semakin erat dan mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal serupa ya di bulan-bulan lain tidak hanya di Ramadan tentunya di daerah-daerah lain dan silakan mungkin di tempat di Bandung gitu ya yang bisa juga untuk melakukan hal serupa sebuah upaya untuk makin mempererat hubungan kita silaturahmi dalam majlis ini. Baik, ada Dokter Vicky atau mungkin Bu Darmi. Assalamualaikum. Untuk Ustaz Selo, ada yang disampaikan Ustaz Selo? Alan, Ustadz Khalis, Masya Allah. Anak nyimak terus dari tadi. Lanjut, lanjut. Aman, aman. Aman ya? Nyimak, Ustadz Halis nyimak. Alhamdulillah. Jadi ini ada yang nanya nih Bu Nadia, ini kapan ngadain acara serupa? Nih? Pengen juga di Bandung itu ngadain acara serupa seperti kemarin gitu. Bagaimana nih? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kemarin tuh kita ini ya, evaluasi ya. Alhamdulillah, kalau misalnya ada jamaah yang berkenan untuk bikin hal serupa dalam konteks
temanya mungkin halal bihalal ya, bukan lagi Ramadan. Di Bandung atau di Bogor, tafadhol ya, bulan April akhir atau awal Mei gitu. Tanggal berapa ya kemarin ya? Lupa. 27 gitu kalau nggak salah. Ya, yang penting di Syawal lah ya, yang memungkinkan. 27 April antara Bandung dan Bogor, Pak Ustaz Selo. Nah, itu siapa tuh? Bunda Is ya? Ya, 27 April. Silakan, berarti ada teman-teman Bogor di sini, ada teman-teman Bandung yang barangkali ingin merespon terus, silakan bisa dibahas ya di Abah internal dulu. Busairi, ahlan. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan ini bisa segera ditindaklanjuti ya, Ustaz Selo ya. Bunda Nadia nanya tuh harus di alam, itu permintaan dari Ustadz Ruli ya. Ustadz Ruli kemarin bilang kalau misalnya di Bandung oke banget, tapi kalau bisa kalau boleh di alam. Mungkin ada ilmu yang mau di-share ke kita kali ya. Saya juga kurang paham itu. Baik ya. Kalau di alam lebih healing juga ya. Sambil wisata, sambil menghirup udara yang lebih segar, mungkin di Jakarta Iya, terlalu pengap gitu ya. iya Mungkin mungkin di ya. daerah-daerah yang Walau alam. banyak tempatnya bagus untuk sama-sama bawa keluarga, karena diharapkan memang tidak hanya sendirian, tapi seperti yang kemarin ya, alhamdulillah ada istri yang bisa ngajak suaminya, itu luar biasa ya. Ada Masya Allah. ibu yang ngajak anak-anaknya dalam acara sunat ini. Dan mudah-mudahan hal serupa juga bisa dilakukan di tempat lain. Bukan hanya kajian, sekedar kajian, tentu ini lebih tujuannya untuk mempererat ya silaturahim di antara kita dan berbagi ilmu pengalaman dalam mendidik anak itu penting kali ya. Karena inilah menjadi harapan dari MKI, ini menjadi sebuah motivator ya, pemberi semangat, kemudian perekat dari ukhuwah, terutama dalam hal mendidik keluarga, membangun keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa istiqomah tadi. Baik, Terus ini Teh Holis juga berbaginya itu loh yang harus diacungin 2 jempol loh. Masya Allah Kita ya. tidak meminta, tapi banyak yang membawa Duren. makanan yang untuk saling berbagi ya. Saling berbagi, dan itu banyak banget sampai kita bawa pulang juga akhirnya kemarin, karena banyaknya makanan yang dibawa oleh masing-masing jamaah untuk Masya dibagikan Allah. sama sesama kita ya. Itu juga kemarin. Duren. Yang bawa durian siapa itu? Saya Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini sebuah kenikmatan ya. Kita bisa Duren berbagi bikin dengan rusuh itu sesama kemarin saudara satu ya. hotel bau semua. alhamdulillah berkah, mudah-mudahan buahnya tambah banyak. Masya Allah. Amin, 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 Allah, amin. Jadi silakan ya Bu Nadia, mungkin juga teman-teman di Bandung atau di Bogor, silakan untuk berkomunikasi di internal dulu ya, ngobrol gitu ya, di grup masing-masing. Silakan, kali ini bisa dilaksanakan juga di di Syawal. Kita bisa menunjukkan kepada apa namanya jamaah lain juga bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya dengan mudah. Kita hanya bisa, dan kita bisa ngundang dengan mudah sekali ya tokoh-tokoh guru-guru kita ya, ada Ustaz Dodi, Ustaz Ruli gitu ya, untuk berbagi pengalaman ilmunya dengan kita semua. Rukyah semalam suntuk. Masya Allah, ada rukyah semalam suntuk yang sampai guling-guling ya, Masya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Kita masih tetap ngaji pagi dan juga nanti ngaji sore. Nanti sore insya Allah bersama UD Sadadi Al-Jamari ya. Nanti insya Allah akan disampaikan undangan kajiannya oleh Ibu Bunda Nadia ya. Alhamdulillah, masyaallah ya, ada yang bisa terus berbagi kebaikan dan informasi penting untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal kita walaupun kecil, dan inilah jalan ke dakwah yang harus kita lakukan. Baik, jamaah nurul Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaafu minkum hadana wa ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل
لا